Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke, kali ini Bu Guru minta kalian semua buat lihat kanan dan kirinya. Apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, Bu Guru mau tanya, apakah masih ada yang ingat tentang materi pelajaran kemarin? Ada. Apa? Pada kemarin membahas tentang peran, tugas, tanggung jawab, dan kerja sosial di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Oke, jadi pertemuan kemarin kita sudah membahas peran, tugas, dan tanggung jawab di lingkungan sekitar. Baik, di sini anak-anak apakah masih ingat tentang kegiatan peran, tugas, dan tanggung jawab di lingkungan sekitar? Saya Bu. Sudah? Sudah. Kita bikin dulu ya. Kalau Bu Guru bilang buka mulut tertawa 3 kali, kalian tertawanya 3 kali. Hahaha, itu ya? Iya. Oke. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buat semua sekali ya anak-anak pada pagi hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materinya, Bu Guru minta jawaban kalian nih. Bagaimana cara kalian menentukan kepentingan kalian melalui peta? Ayo, ada yang pernah? Mencari peta yang benar teman. Ya, terus ada lagi? Saya Bu. Bertanya pada orang tua terlebih dahulu. Oke, itu adalah pengalaman dari anak-anak ya. Dan sekarang ini kita akan mengenal lebih jauh mengenal tempat tinggal melalui peta konvensional ataupun digital. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Nah, di sini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, kalian itu mengetahui provinsi dan kabupaten tempat tinggal kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Ada yang tahu nggak apa itu peta? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu peta? Tahu benar. Peta adalah gambar atau representasi atau gambaran bumi yang diperkecil dan disajikan pada bentuk datar. Nah, peta itu sebenarnya dibagi menjadi 2 macam. Ada peta konvensional dan peta digital. Kalau peta konvensional adalah peta seperti peta dinding, atlas, dan global. Peta nyata yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. Sedangkan ada peta digital. Peta digital itu yang kita akses menggunakan internet. Seperti ada yang pernah buka nggak peta digital? Belum. Oke, jadi di sini kita menggunakan peta digital ya. Nah, yang pertama ada Google Maps, Waze, dan Google Earth. Selanjutnya ada komponen peta. Nah, dari komponen peta ini kita bisa mengetahui informasi yang ada di peta. Komponen peta ada judul peta, arah mata angin, garis astronomis, skala, legenda, dan prinsip peta. Nah, itu pengertiannya kita bahas lagi ya. Nah, yang pertama ada judul peta. Nah, judul peta itu keterangan yang menunjukkan isi atau tema utama dari sebuah peta agar pembaca mengetahui informasi yang disajikan pada peta tersebut. Contoh, kalian mau mencari. Selanjutnya ada skala peta. Skala peta itu perbandingan ukuran gambar pada peta dengan keadaan sebenarnya. Jadi skala peta itu adalah perbandingan antara gambar peta kan kecil ya, sedangkan bumi kita kan besar. Jadi kalau kalian mau melihat jarak antara Kabupaten Lamongan sama Kabupaten Tuban, kita melihat peta provinsi Jawa Timur. Nah, kita tinggal ukur pakai penggaris. Oh, di penggaris di peta itu jaraknya 2 cm. Nah, untuk mengetahui jarak sebenarnya tinggal kita kalikan dengan skala peta. Selanjutnya ada jari-jari peta. Nah, ini juga ada alat putih ya, ini arah mata anginnya. Arah mata angin itu gunanya untuk menunjukkan tempat arah suatu tempat. Nah, hurufku itu apa? Ayo. Utara. Nah, harus ingat-ingat ya, utara itu selalu berada di atas. Jadi kalau kita mau menggambar peta, itu kita harus mengarahkan utara itu selalu di bagian atas agar si pembaca itu tidak kebingungan cara membaca peta. Oke, yang kelima ada legenda. Pasti kalian itu kalau melihat peta itu ada gambar segitiganya, ada gambar biru-birunya. Lah, itu ada artinya. Selanjutnya ada informasi pada peta. Nah, kita itu bisa menunjukkan informasi daerah kita melalui ini peta yang kita lihat. Contoh, kita ingin mengetahui batas wilayah daerah Kabupaten mana. Nah, batas wilayah adalah misal antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Batas wilayah dapat berupa laut, sungai, gunung, maupun pemerintah lainnya. Oke, kalau kita coba perhatikan peta Kabupaten Lamongan di sana ya, di layar ya. Di bagian atas itu tadi arah mata angin apa? Utara. Nah, batas wilayah Kabupaten Lamongan di sebelah utara adalah Laut Jawa. Kalau di sebelah timur. Nah, di
bentang alam. Nah, bentang alam yaitu penampakan alam yang terdapat di permukaan bumi. Nah, setiap daerah itu pasti mempunyai bentang alam yang berbeda-beda. Oke, nah selanjutnya adalah cara kita menentukan letak wilayah pada peta. Nah, saat membaca peta, kita itu perlu memperhatikan yang beberapa informasi penting seperti judul, nama wilayah, arah putar angin, simbol warna, dan legenda. Nah, informasi tersebut itu bisa membantu kita untuk memahami letak suatu wilayah pada peta. Oke, di sini kita akan mempelajari cara menentukan letak wilayah pada peta konvensional. Nah, ada yang masih ingat tadi apa saja peta konvensional? Seperti tadi, kalau kita mau lihat peta provinsi Jawa Timur, berarti kita harus mencari wilayah Jawa Timur. Iya. Kalau kita mau cari peta Pulau Sumatera, Harus membuka peta wilayah Sumatera. Betul sekali. Nah, kita juga harus mengetahui provinsi pada peta. Jadi kalau kita mau melihat provinsi Jawa Timur, tapi kita malah melihat provinsi Jawa Tengah, kan nggak bakal ketemu yang bakal kita cari. Ini lebih praktis ya untuk zaman sekarang ya, terutama pada untuk kita yang setiap hari bawa handphone, yang setiap kemana-mana bawa internet ya. Jadi ini sudah kita nggak perlu bawa atlas, kita nggak perlu bawa blog untuk kemana-mana buat mencari lokasi. Jadi caranya ini yang pertama adalah buka aplikasi seperti Google Maps sama Google Earth tadi ya. Terus, nah kalau di peta konvensional tadi kan kita harus mencari judul peta dulu, mencari provinsi, kabupaten. Nah kalau di peta digital kita langsung cari aja nih tempat yang akan kita tuju. Nah kalau kita menuliskannya dengan benar, maka tempat yang dituju akan tepat, titiknya akan tepat. Nah coba nih anak-anak, ayo scan button ini buat simulasi cari lokasi di peta digital. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan membaca ya secara berkelompok. Dan di sini Bu Guru minta buat kalian hitung 1, 2, ke 1 lagi ya. Ayo silakan dari yang sebelah kiri, Anggun. 1, 2, 1. Oke, selanjutnya berkumpul sesuai kombinasi ya. Nah, di sini anak-anak semua bisa mengeluarkan HP-nya untuk scan lembar kerja secara digital. Oke, sudah selesai semua? Ya. Selanjutnya kita guru minta ya buat salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2. Kita coba ajak ya siapa yang keluar. Coba silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, tadi Neta menyebutkan bahwa dia tinggal di provinsi Jawa Timur. Jadi kalau kita mau menunjukkan lokasi rumahnya, berarti dia harus melihat Peta Jawa Timur. Oke. Jadi pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang apa itu peta, komponen-komponen pada peta, dan juga informasi pada peta. Nah, untuk mengasah semua, ayo coba dikerjakan tes hasil belajar. Sudah semua? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini ya, guru minta kalian semua untuk melihat peta, bebas ya, setiap anak itu bebas lihat ke apa, dan menulis peta sebelahnya, sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Apakah dikerjakan? Ya. Oke, minta ketua kelas untuk menutup perjumpaan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, guru akhiri pada pertemuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.